Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya, berjumpa kembali dalam program Amin pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar dan belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, semua yang nonton dimanapun saat ini, ketika kami memuji, menyembah Tuhan, biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, jadi korban syukur, korban yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, tinggal di dalam hadirat-Mu dan menikmati keindahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, jalan di dalam kebenaran-Mu dan memuliakan-Mu selalu. Ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbakku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Bersama-sama katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, tinggal di dalam hadirat-Mu dan menikmati keindahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, jalan di dalam kebenaran-Mu dan memuliakan-Mu selalu. Ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbakku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu. Ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur,
biar menjadi hidupan, harum semerbak bagimu. Kami persembahkan hidup kami pagi hari ini Tuhan, sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Doa kami Tuhan, Kau menerima setiap korban syukur ini Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan, sebab kami tahu dengan apa dapat ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak, ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi hidupan. Bersama katakan, ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagimu. Biar menjadi dupa, biar menjadi dupa harum semerbak bagimu. Biar menjadi dupa harum semerbak bagimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami kembali mau belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami bersyukur hari ini kalau kami boleh ada. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan hari ini kami bisa datang kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba datang ke hadapan-Mu. Mohon biarlah Tuhan Kau mengurapi, Kau memberikan kepada hamba spirit of revelation, spirit of wisdom, supaya hamba bisa menyampaikan semua pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan hamba berdoa, Roh Kudus bergeraklah, bekerjalah di tengah-tengah kami sebebas-bebasnya, baik hamba-Mu dan semua umat yang mendengarkan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih hamba mau melanjutkan pesan Tuhan minggu lalu, di mana ada 3 golongan yang Kau sampaikan. Di minggu yang lalu, Jumat kemarin, kami sudah sampaikan tentang bagaimana orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau setiap hari dan berseru-seru kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kamu mau bicara tentang bagaimana kami sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Berfirmanlah kepada kami Roh Kudus. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani dan tuntun setiap kami, supaya kami boleh mengalami Kristus lebih lagi melalui kebenaran firman pagi hari ini. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini dalam program Amin, saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan Jumat yang lalu, di mana ketika saya sedang berdoa hari-hari ketika doa pagi jam 5 di gereja, lalu Roh Kudus memberitahu, nak, nggak usah khawatir, nggak usah takut apapun yang akan terjadi 2023. Karena Tuhan berkata, sekalipun ada banyak hal, mungkin bencana, tantangan, apapun yang akan terjadi, kita nggak bisa hindari semua yang sudah harus terjadi. Tetapi Tuhan berkata jelas sekali, nak, aku buat perbedaan yang sangat besar kepada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh dikasih tahu, sungguh-sungguh. Artinya bukan sekadar berseru dan mencari Tuhan, tapi dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan yang kedua dikatakan golongan orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan hari ini, di hari yang berikut ini, saya akan sampaikan tentang bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya mau melanjutkan 3 poin ini. Saya berdoa supaya 3 minggu ini Anda mendapatkan sesuatu yang komplit, saudara, sehingga ini menjadi bekal Anda untuk masuk 2023. Anda nggak perlu khawatir, karena saya percaya Tuhan pasti akan buat perbedaan yang besar atas hidupmu, keluargamu, pelayananmu, semuanya pasti akan mengalami perbedaan yang besar asal kamu berseru-seru kepada Tuhan waktu kesesakan, mencari Tuhan sungguh-sungguh tiap hari, saudara. Dan yang kedua, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, saya akan mulai, saudara, dengan Yosua pasal 24 ayat 13 dan 14, 15. Dikatakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota yang tidak perlu kamu dirikan. Tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah dan beribadalah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah, kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. But, ini pernyataan Yosua, saudara, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, saudara. Dan ini adalah sebuah statement yang dahsyat ketika Yosua membawa bangsa Israel keluar, dan dia berkata, kamu tuh mengalami hal yang ajaib. Kamu makan buah dari kamu yang gak tanam, kota yang kamu tidak bangun, dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena kamu dapat berkat, dapat abundant grace dari Allah, kamu dapat begitu berkat yang luar biasa, kamu harus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan takut akan Tuhan. Lalu dia berkata lagi, kamu hari ini milih kepada siapa kamu mau beribadah. Saudara, seharusnya menurut saya, kalau kita flashback 3 tahun terakhir, bagaimana pandemi dan pasca pandemi, saya percaya Tuhan sudah buat perbedaan dalam hidup Anda. Di tengah-tengah banyak kematian, Anda tetap hidup. Di tengah-tengah banyak orang mungkin melarat, mungkin orang bangkrut, mungkin ngalami yang gak enak, stres. Bahkan beberapa yang saya tahu dulunya gak seperti itu, tapi sekarang gila. Ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang kehilangan keluarga dan orang-orang yang dikasihinya. Tapi hari ini kalau Anda melihat, after pasca pandemik pun, Tuhan masih menyertai Anda, memelihara hidup Anda. Bahkan Tuhan buat perbedaan dalam hidup Anda. Seharusnya kita tahu diri, dan kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut, tulus, dan ikhlas kepada Allah. Nah, Joshua berkata, anyway, kalaupun kamu hari ini mau milih, terserah kamu mau beribadah dengan siapa, terserah kamu mau lupa diri atau enggak. But as me, as my family, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya pikir ini adalah sebuah statement yang dahsyat sekali, yang harus Anda dan saya renungkan. Hari ini kalau Anda sudah lihat tangan Tuhan dalam hidupmu, Anda sudah lihat pertolongan Tuhan, Anda sudah lihat mujizat Tuhan, terserah kamu mau ibadah dengan siapa. Tapi harus ibadah sungguh-sungguh. Tetapi kata Joshua, kalaupun kamu mau beribadah kepada Allah lain, terserah. Tapi aku pastikan aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, saya berdoa Anda mengambil keputusan sama seperti Yosua. Sekalipun apa yang terjadi, aku dan keluargaku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan berkata, nak, aku akan buat perbedaan yang besar kepada 3 golongan ini. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mencari aku setiap hari. Yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, saudara. Dan itu sebabnya Anda gak boleh remehkan ibadah.
Yuk hari ini dalam program Amin pagi hari ini saya mengajak Anda belajar sama-sama what is definition daripada ibadah. Yuk saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama apa sih ibadah. Dalam bahasa Ibrani kata ibadah menggunakan kata avoda atau abad. Dalam bahasa Yunani dikatakan lateria, yang pada mulanya menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dan dalam rangka mempersembahkan ibadah ini kepada Allah, maka para hamba-hambanya harus meniarap. Dalam bahasa Ibraninya syadak, syashah, syachah, saudara. Atau bahasa Yunaninya lebih dikenal dengan kata proskuneo, terkenal sekali. Yang dengan demikian mengungkapkan rasa takut, rasa hormat, penuh kekaguman, dan takjub, dan penuh dengan pujaan, saudara. Abad atau to work, to serve, atau keep in bondage. Dan saudara tetap dalam ikatan dan menjadi budak, saudara. Kata ibadah ini bisa diterjemahkan sebagai melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan. Ibadah dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru memiliki sebuah arti pelayanan. Makanya kalau Anda pelajari di Alkitab dikatakan, as me, as my family, we will serve you, Lord. Melayani, pelayanan, dan sebagainya. Nah, sekali lagi kalau Anda baca Yosua pasal 24 tadi, Yosua memberikan tantangan kepada orang Israel untuk ambil keputusan tegas, komitmen yang tegas untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan ini bukan sekedar tantangan kepada orang Israel, tapi juga dirinya sendiri dan keluarganya. Yosua memberi teladan, memutuskan sesuatu yang benar, saudara, mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu aku dan seisi keluargaku, aku dan seisi anak-anakku, semua keluargaku akan beribadah kepada Allah. Jadi saudara, kalau Anda ngerti tentang pelayanan, ibadah, dan sebagainya, Anda akan tahu, saudara, dan Anda akan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Yang kedua yang mau saya mengajak Anda untuk kita belajar dalam program Amin pagi hari ini, why kita harus ibadah. Anda sudah belajar nih apa pengertian ibadah, berbakti, melayani, dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda tahu kenapa alasannya, what is the reason kita harus ibadah? Kenapa kita harus beribadah? 1 Timotius 4 ayat 8, dengar, ibadah bukan untuk diuntungkannya Tuhan yang diuntungkan, tapi ibadah sebenarnya baik untuk kita. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sebenarnya ketika Anda beribadah kepada Allah, yang diuntungkan sebenarnya Anda, bukan Tuhan, saudara. Anda mau ibadah nggak ibadah, dia tetap Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa menggugat atau membatalkan kealahannya, atau membuat keabsahannya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda mau ibadah nggak ibadah, dia tetap Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya ketika Anda ibadah, itu berguna buat Anda. The reason why kita harus ibadah, karena ibadah berguna buat Anda, untuk hidup Anda di hari ini, dan for your future, untuk masa depan Anda. Kalau Anda baca dalam bahasa lain, terjemahan lain dalam Living Bible, dikatakan bodily exercise is alright, but spiritual exercise is much more important. Saudara, spiritual exercise itu lebih penting, saudara. So exercise yourself spiritually and practice being a Christian, better a Christian. Saudara, dikatakan ada sebuah kalimat yang menarik buat saya. Dikatakan practice being a better Christian. Sebenarnya ketika kita melakukan ibadah, itu kita sedang practice being a better Christian. Because that will help you not only now in this life, but in the next life too. Jadi menurut saya, exercise body itu bagus sekali, but spiritual exercise itu lebih penting, secara lebih much more better, much more important. Jadi saudara, sebenarnya ketika Anda melakukan ibadah, itu jauh lebih penting, karena itu adalah exercise Anda, spiritual exercise. Dan itu adalah bagian dari praktis bagaimana Anda menjadi orang Kristen yang lebih baik, saudara. Jadi penting sekali. Itu sebabnya saya berdoa supaya Anda mengerti kenapa the reason kita harus ibadah. Amplified Bible berkata, Amplified dikatakan, for physical training is of some value, useful for a little. Berguna sih, tapi nggak banyak banget. But dikatakan spiritual training,
waktu ibadah disamakan dengan spiritual exercise dan spiritual training, is useful and of value in everything. Lebih bernilai dari apapun, saudara. So, kalau Anda ngerti bahwa itu adalah spiritual training, itu adalah spiritual exercise, yuk kita harus ngerti kenapa kita ada beribadah. Ini the reason yang kuat. Makanya yang reason berikutnya, saya percaya ibadah bukan cuma untuk kehidupan Anda, tapi ibadah akan membuat Tuhan buat perbedaan dalam kehidupan kita. Ingat Tuhan bilang jelas sekali, nak, aku akan buat perbedaan yang sangat besar. Bukan cuma orang yang mencari-cari aku setiap hari dengan sungguh-sungguh, tapi orang yang sungguh-sungguh beribadah. Maliaki 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, of course dengan sungguh-sungguh, dan yang tidak beribadah kepadanya, saudara. Jadi this is the reason kenapa kita mesti ibadah. Karena itu adalah spiritual exercise, most useful, lebih bernilai, more important, lebih penting, lebih bernilai. Karena itu adalah spiritual exercise untuk hidup Anda. Dan ingat ada 2 reason yang kuat. 1 Timotius 4 ayat 8, berguna bagi Anda untuk hidupmu sekarang dan hidup yang akan datang. Yang kedua, Tuhan akan buat perbedaan kalau kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. This is the reason kenapa kita mesti beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, saudara. Yang ketiga, yuk kita belajar sama-sama. Setelah Anda mengerti what is definition, setelah Anda mengerti the reason, dan yang ketiga, hal penting apa yang harus diperhatikan dalam ibadah, saudara. Ibadah nggak dilakukan asal-asalan. Kita harus ngerti gimana mempersiapkan ibadah dengan benar supaya ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Amin, saudara. Banyak orang melakukan ibadah, tapi mereka nggak ngerti apa hal yang terpenting. Apa sih karakteristik yang penting yang harus kita miliki ketika kita beribadah kepada Allah? Yang pertama jelas, saudara, ibadah harus didasarkan dengan takut akan Allah. Saudara, percuma kalau kita ibadah tidak didasari dengan takut akan Allah. Kebenarannya adalah orang yang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, pasti dia beribadah bagaimanapun situasi dan kondisinya. Contohnya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam api. Tapi dia berkata, dia nggak mau beribadah menyembah kepada Allah lain kecuali Tuhan. Dalam situasi yang kejepit pun, dipaksa untuk menyembah Allah lain, mereka nggak memilih itu. Mereka berkata, hai Tuanku Raja, percuma aku ngomong. Intinya, saudara, kamu tahu, lebih baik aku takut kepada Allah, mendengarkan Allah daripada manusia. Dan dia nggak takut sekalipun dia harus dilempar dalam api, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Anda lihat Tuhan buat perbedaan. Mereka beribadah bukan karena agama mereka harus ibadah. Mereka beribadah karena dasarnya benar, yaitu takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka diancam, kalau mereka ibadah mereka akan mati dan sebagainya, mereka nggak takut. Karena dasar ibadah mereka bukan takut kepada manusia, tapi dasar ibadah mereka takut kepada Allah. Dan kalau Anda berdasarkan takut akan Allah, apapun tantangan dalam ibadah saudara, apapun kondisinya, saya yakin saudara akan tetap beribadah kepada Allah. Daniel ketika dia dipaksa, dia berdoa kepada Allah, menyampaikan permohonan doa, dia difitnah dan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, dia nggak takut harus mati, karena bagi dia ibadahnya didasarkan dengan takut akan Tuhan. Dia nggak takut, saudara. Bukan mereka orang-orang yang nekat, tapi mereka beribadah, mereka tahu kepada siapa mereka beribadah, dan dasar ibadah mereka adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harus ditempatkan pada urutan pertama dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga. 1 Samuel 12 ayat 14 berkata, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Allah, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudara. So, kalau Anda melakukan ibadah, jangan lakukan ibadah asal-asalan. Lakukan dengan penuh ucapan syukur, hormat, dan takut akan Allah. Jangan cuma sekadar ibadah karena Anda orang Kristen.
Anda datang tiap minggu ke gereja beribadah kepada Tuhan karena Anda berkata, ya namanya saya Kristen, kalau minggu harus ibadah. Kalau nggak ibadah nanti orang bilang nggak Kristen, nggak absah, nggak sah kekristenan kita. Tapi Anda nggak punya takut akan Tuhan. Ibadah baik, tapi harus dasarnya benar. Dan dasar yang pertama, apa hal yang terpenting dalam ibadah yang harus Anda miliki? Yaitu takut akan Tuhan. Anda beribadah bukan karena takut manusia, tapi Anda harus berdoa karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu penting sekali. Dan dalam Mazmur 112 dan Mazmur 128 kita akan menemukan sebuah kata, berbahagialah, yang di dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris dikata diberkatilah. Dan di dalam dua pasal ini disebut ada berkat yang luar biasa bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan berkat ini akan diwariskan bukan cuma buat Anda, tapi generasi berikutnya, anak cucu Anda akan diberkati. Anak cucu Anda akan berbahagia kalau Anda takut akan Tuhan. Dan saya jamin, saya katakan, kalau hidupmu takut akan Tuhan, you will be blessed. And the next generation from your life, from your family will be blessed because of you. Karena engkau, saudara. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Tim LaHaye, dan dia berkata, saudara, dalam sebuah buku yang berjudul You and Your Family, memberikan diagram silsilah dua orang yang hidup pada abad yang ke-18. Yang pertama adalah Max Jukes. Yang kedua, dia adalah penyeludup alkohol, penyeludup yang tidak bermolar juga. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang penginjil saleh, pengkhotbah kebangunan rohani. Jonathan Edwards menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman filsafat hidup yang benar. Dalam buku itu kalau Anda melihat Jonathan Edwards and Max, saudara, Anda akan menemukan sebuah perbedaan yang signifikan, saudara. Max adalah seorang ateis, tidak takut akan Tuhan. Ia tidak beriman kepada Tuhan. Dan dalam hidupnya nggak punya prinsip. Tidak percaya firman Allah. Tidak pernah datang ke gereja. Ia tinggal di New York, menikah dengan seorang juga yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah membawa anak mereka ke gereja. Max, saudara, tinggal di New York, saudara. Dia tidak percaya kepada Yesus dan tidak mengizinkan anaknya pergi ke gereja, meskipun anaknya menginginkannya. Max adalah seorang pemabuk. Gara-gara dia suka mabuk, ia nggak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk ini membuat dia tidak memperhatikan istri dan anaknya. Hanya sedikit sekali waktu yang dia luangkan untuk mengasihi dan mendidik anaknya. Jonathan Edwards seumur hidupnya konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya yang menggoncangkan dunia pada zamannya. Dia menikah juga dengan seorang yang takut akan Tuhan, namanya Sarah. Dan dia dikaruniai 11 anak, yang mendidik anak-anaknya semua di dalam takut akan Tuhan. Keluarga Jonathan Edwards tinggal di New York. Dia mengasihi Tuhan, mengantar anaknya ke gereja setiap minggu. Pada saat ia usia 20 tahun, dia menulis dalam sebuah daftar prinsip hidup, ketetapan hati sebagai berikut. Setiap malam dia katakan, sebelum aku mengakhiri hari ini, aku bertanya pada diriku, sudahkah aku hari ini melakukan yang lebih baik dari hari kemarin? Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi perbedaan? Max, saudara, memiliki kurang lebih 1026 keturunan dan memiliki reputasi sebagai berikut. 300 orang pernah dipenjara dan rata-rata 13 tahun. 440 orang dari 1026 tadi adalah orang yang hidup dari pesta pora dan mabuk-mabukan. 100 orang menjadi pecandu alkohol. 310 orang hidup dengan sangat miskin dan sebagai gelandangan. 55 orang menjadi korban kenajisan. 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal. 60 orang sebagai pencuri dan perampok. Maaf, saudara, 190 orang jadi pelacur. 7 orang sebagai pembunuh. 1 pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungan dan negaranya. Dan dia punya beban utang di negara $1.200.000 US. Kenapa? Ini silsilah, saudara. Ini perbedaan orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Sedangkan Anda pelajari, Jonathan Edwards memiliki 929 orang dengan reputasi keturunannya sebagai berikut. 300 orang menjadi pendeta, misionari, guru sekolah Alkitab. 120 orang sebagai profesor. 14 orang sebagai rektor university. 60 orang sebagai pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter.
110 menjadi pengacara. Beberapa orang menjadi pengusaha yang terkenal di USA. 3 orang menjadi anggota Kongres. 1 sebagai wakil presiden Amerika. Dan tidak ada 1 orang pun dari keturunan Jonathan Edwards yang punya utang pada negara, saudara. Dan perhatikan baik-baik, dari diagram tersebut kita bisa melihat bahwa kebiasaan, keputusan, nilai-nilai dari orang tua akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga dengan apa yang kita beri kepada anak kita. Bukan saja mempengaruhi kehidupan mereka, tapi mempengaruhi generasi berikutnya. The next generation. So saya berdoa supaya Anda bisa menularkan kepada anak Anda menularkan kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama for your next generation. Takut akan Tuhan menjadi sebuah dasar dalam hidup kita dan juga ibadah kita sama Tuhan. Lihat Max dan Jonathan Edwards, ada perbedaan yang signifikan yang Tuhan buat antara keturunan orang yang takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan. So saya berdoa, dimanapun Anda berada mulai hari ini, jangan beribadah karena agama, jangan beribadah karena status agamamu, jangan cuma beribadah kepada Tuhan tapi nggak sungguh-sungguh, tapi beribadahlah dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh hormat kepada Allah. Dan saya percaya Tuhan pasti akan buat perbedaan, bukan cuma buat Anda, tapi buat keturunanmu. Saya katakan kepada semua pria, semua suami, kalau Anda mau melihat keturunan di bawahmu menjadi keturunan ilahi yang diberkati, disertai berbahagia, kamu harus bangun yang namanya takut akan Tuhan atas hidupmu dan keluargamu. Dan sama ketika Anda beribadah, beribadahlah dengan dasar yang benar, yaitu ibadah karena takut akan Tuhan, saudara. Itu yang poin yang pertama. Hal apa yang penting yang harus kita masukkan ketika kita beribadah kepada Allah? Beribadahlah dengan dasar takut akan Tuhan. Yang kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Karena jujur, banyak orang yang ibadah tapi nggak tulus. Saya sering ngomong statement ini, kalau Anda datang ke gereja, lalu kita cuma minta supaya kita diberkati, supaya kita diberkati. Apa bedanya gereja dengan Gunung Kawi? Saya katakan, bukankah orang ke sana juga minta berkat, minta kesembuhan? Tapi pastor kita kan butuh itu. Ya saya tahu, Tuhan tahu Anda membutuhkan semuanya. Tapi Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Saya berdoa supaya setiap Anda datang kepada Allah, Anda beribadah kepada Allah, Anda punya hati yang tulus ikhlas. Anda berkata, Lord, aku rindu kepada Engkau, aku mau ketemu Engkau, aku mau ngalami Engkau. Bukan minta berkat-berkatnya Tuhan. Saya tahu ketika Anda beribadah sungguh-sungguh, berkat akan datang. Tapi jangan jadikan motivasi untuk cari berkat. Tapi ibadahlah dengan hati yang tulus sama Tuhan, bahwa Anda merindukan Tuhan. Saudara, kata tulus bisa diartikan sebagai rela sungguh-sungguh, penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Allah terlihat dari sikap dan tindakan kita. Contoh, kalau kita minta anak kita mengambilkan secangkir air minum atau suatu barang untuk kita, kita akan tahu dengan segera apakah ia melakukan dengan tulus atau tidak. Reaksinya akan terlihat, tergambar dari raut mukanya dan tindakannya. Saya percaya ketika Anda berkata, nak, Papa haus, tolong ambilin minum. Saudara, dari ekspresinya, dari apa yang dia lakukan, responnya, Anda akan tahu apakah dia lakukan dengan tulus, ikhlas, atau dengan ngerutu, dengan sungut-sungut dan sebagainya. Saudara, seperti itu Tuhan melihat gambaran kita. Ketika kita dipanggil untuk datang beribadah kepada Allah, respon kita sangat penting. Hati kita sangat penting. Apa kita lakukan dengan takut akan Tuhan dan tulus dan ikhlas, saudara? Dan saya percaya kalau Anda lakukan itu, you will be blessed. Keluargamu, keturunanmu, the next generation akan berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Jadi ini adalah dasar yang penting. Kita ibadah karena takut akan Tuhan. Kita ibadah karena kita sekali lagi tulus dan ikhlas. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata tulus ikhlas menggunakan kata tamim, saudara. Artinya complete, blameless, without defect, tanpa cacat, perfect, without spot, tanpa noda, saudara. Dan saya berdoa supaya Anda melayani, Anda beribadah kepada Allah completely, without defect, perfect, without spot, tanpa noda, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas, saudara. Hal yang ketiga, apa yang harus Anda miliki, lengkapi? Apa hal yang penting yang harus diperhatikan ketika Anda beribadah kepada Allah? Yang pertama, ibadahlah dengan takut akan Tuhan. Beribadahlah dengan tulus ikhlas. Dan yang ketiga, ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia, saudara.
Ibadah dengan setia memiliki 3 pengertian, yaitu ibadah dengan komitmen, ibadah dengan tekun terus-menerus, dan menjadikan ibadah sebagai gaya hidup Anda. Kesetiaan diawali oleh sebuah komitmen, keputusan yang kuat. Komitmen adalah sebuah penyerahan yang total. Komitmen yang setengah-setengah tidak bisa disebut dengan komitmen. Komitmen dimulai dari sikap hati. Komitmen bukan komat kamit, tapi komitmen harus dilakukan sebagai sebuah komitmen yang tidak dapat disebut komitmen jika kita tidak melakukannya. Ibadah akhirnya harus menjadi gaya hidup yang dilakukan tanpa paksaan, tanpa beban, saudara, tapi dilakukan dengan sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Makanya Raja Daud berkata, I'm so glad, aku sangat bersukacita ketika orang berkata, mari datang ke rumah Tuhan. Saudara, dia datang kepada rumah Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia so glad, dia berbahagia, sukacita, enjoy, bukan karena terpaksa. Waduh, minggu lagi, pelayanan lagi, mesti khotbah lagi. Orang-orang nanya saya, Pastor Robert terus 1 hari khotbah setiap hari, lu khotbah terus gak capek, gak bosan? Enggak, saudara. Karena saya bersyukur, karena saya mau melakukan dengan tulus ikhlas. Saya melakukan dengan passion, saya melakukan dengan segenap hati, dan saya lakukan dengan setia, menjadikan itu sebagai gaya hidup. Kita para pengkhotbah, kita para pendeta, memang khotbah adalah gaya hidup kita. Kita menyampaikan suara kebenaran, kita menyampaikan firman. Dan saya percaya kalau itu passion kita, itu hati kita nggak akan pernah bosan. Anda nggak pernah lihat penyanyi yang benar-benar punya passion nyanyi, tiba-tiba dia bosan nyanyi. It's not make sense buat saya. Saya percaya seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan, memang dipanggil Tuhan menjadi pengkhotbah, dikasih passion berkhotbah, tiba-tiba dia berkata, aku bosan khotbah. It's not make sense buat saya. Seorang pemusik yang benar-benar cintakan musik, bagi dia tiap hari, kapanpun main, dia akan lakukan dengan enjoy, dengan sukacita, karena memang passionnya di situ, saudara. Dan saya berdoa supaya ketika Anda melakukan ibadah, lakukan dengan setia, bahkan bukan cuma dengan komitmen, akhirnya menjadi sebuah lifestyle dalam kehidupan Anda, bukan karena paksaan, bukan karena apapun. Itu sebabnya kalau ibadah pun jam 5 pagi doa, kita nggak terpaksa, karena itu jadi gaya hidup kita. Bersyukur kita datang dengan sukacita, saudara. Ada amin, saudara. Hal yang keempat, apa yang harus kita perhatikan ketika kita bicara mengenai ibadah, dan ini yang penting sekali buat saya sebagai penutup, saudara. Yang keempat adalah peran seorang ayah, seorang pemimpin keluarga, untuk membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan tidak bisa ditawar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai imam dalam keluarga, Anda harus memimpin istri dan anak untuk beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada orang ngomong sama saya, Pastor, suaminya sungguh-sungguh kok istrinya enggak. Buat saya, that is your responsibility. Karena di Alkitab ngomong, saudara, peran seorang ayah sangat penting. Yosua 24, Yosua yang mutusi, Yosua sebagai pemimpin, dia yang mimpin, dia yang make a decision dalam family-nya. Dan dia berkata, kamu bebas mau beribadah dengan siapapun, but my wife, my family, anak-anak saya berani pastikan. Joshua mengambil sebuah keputusan yang benar. As me, as my family. Saudara, Joshua tidak pernah maksa rakyatnya, tidak pernah maksa orang lain untuk beribadah kepada Allah, tapi dia berani pastikan pengaruhnya akan jelas sekali. Dan dia berkata, aku dan seisi keluargaku, aku mau beribadah kepada Allah. Dia nggak perlu tanya kepada keluarganya. Itu menjadi tanggung jawab dia sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, untuk membawa keluarganya beribadah kepada Allah. Makanya kalau Anda berkata, apa yang penting yang harus kita perhatikan mengenai ibadah? Peranan seorang ayah, peranan seorang suami, peranan seorang pemimpin untuk membawa seisi keluarganya bisa beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Joshua terhadap keluarganya. Ia mendemonstrasikan, mendeklar perannya itu. Peran orang tua, terutama ayah, pemimpin, membawa keluarga beribadah kepada Tuhan, itu hal yang mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Saudara, dari sekian peranan ayah, ada 2 hal yang terpenting. Yang pertama, peran ayah adalah sebagai kepala rumah tangga. Efesus 5:29 ayat 22 sampai 29. Dikatakan pemimpin keluarga yang mengambil keputusan, mengayomi bagi anggota keluarga, menjadi pelindung yang melindungi, bertanggung jawab, mendidik, menegur, dan menasihati. Efesus 6 ayat 4. Memberi contoh teladan yang baik bagi keluarga. Itu peran ayah. Yang kedua, peran ayah adalah sebagai imam.
yaitu sebagai imam yang harus memimpin dan mengatur ibadah dalam keluarga. Berdoa setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan bagi dirinya sendiri, saudara. Buat saya secara pribadi, dengar baik-baik, saudara. Ibadah keluarga itu penting sekali. Sampai hari ini, anak saya sekarang kuliah di Jakarta, JJ, saudara. Tiap hari sampai hari ini, kami ada janji, pokoknya jam berapa kita akan telepon. Jam itu adalah jam di mana kami akan mesbah keluarga. Kami video call, saudara. Saya bersama istri dan mama saya. Kami video call dan kami beribadah kepada Allah. Kami berdoa, kami buat mesbah keluarga. Every single day, saudara. Karena saya percaya, kita para pria punya tanggung jawab, saudara, sebagai imam atas keluarga kita. Jangan kita bilang, ya udahlah kamu doa sendiri, saya doa sendiri. Dengar, you have responsibility to take care of your family, to bring your family untuk beribadah sungguh-sungguh dengan Allah. Perhatikan ketegasan Yosua dalam kalimat terakhir di ayat 15, dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Pernyataan tersebut diucapkan Yosua di depan seluruh Israel, bangsa Israel, dengan sebuah tekad kemantapan iman dan tidak bisa ditawar. Yosua sebagai kepala keluarga mengetahui dengan jelas tanggung jawab untuk memimpin seisi keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan, yang memelihara dan memberkati hidupnya. Ketegasan dan komitmen Yosua harusnya menjadi teladan bagi semua orang tua Kristen, khususnya kepala rumah tangga, memimpin seisi keluarganya untuk mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan membawa keluarganya kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, melalui program Amin hari ini, engkau para suami, engkau para orang tua, terutama kepala rumah tangga, take responsibility to bring your family untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Anda harus dengan tegas, tapi dengan kasih, menuntun mereka, mengembalakan mereka, menasihati semua anggota keluarga mereka, dan make a decision to bring your family untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you, Lord. Aku sembah Kau. Yes, God. Mari datang sama Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Angkat tangan memujimu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur dan menjadi dupa harum semerbak ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memujimu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur dan menjadi dupa harum semerbak. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap anggota, setiap orang-orang, setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa biar hari ini kami setelah mendengar firman Allah, kami mengambil sebuah keputusan, terutama Bapak berdoa untuk setiap orang tua, khususnya imam, para imam di keluarga, pemimpin dalam keluarga, seorang ayah, bapak, semua dalam pemimpin keluarga. Aku berdoa biar hari ini kami bisa mengambil sebuah keputusan untuk tegas tapi penuh kasih, membimbing istri, anak-anak kami untuk beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tulus dan ikhlas. Aku berdoa kami mengambil tanggung jawab ini, menuntun mereka dengan kasih, membimbing, menjadi teladan buat mereka, memberikan contoh teladan untuk beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan dan hormat. Dan aku berdoa ya Bapak, berkati setiap orang-orang tua, berikan hikmat kepada mereka, berikan wisdom, berikan revelation untuk menuntun setiap keluarga mereka. Seperti Joshua mengambil sebuah keputusan yang tegas. As me, as for my family, we will serve you, Lord. Kami akan beribadah kepada Allah. Kami akan beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Aku berdoa berkati setiap pemimpin keluarga dimanapun mereka berada, supaya kami menjadi contoh teladan buat istri dan anak-anak kami untuk beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh.
Dan aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini Tuhan, kami beribadah, tapi cuma secara rutinitas, kami belum sungguh-sungguh beribadah. Hari ini kami semua bertobat. Kami mau sungguh-sungguh beribadah dimulai malam ini Tuhan. Dimulai hari ini maksud kami Tuhan, pagi ini. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dari pagi ini Tuhan, hari ini, we make a decision in our life, oh God. Kami mau sungguh-sungguh beribadah dengan takut akan Tuhan. Dengan penuh hormat, dengan tulus dan ikhlas. Dan aku berdoa Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini Tuhan mampukan setiap kami Roh Kudus. Mulai hari ini, kami gak mau ibadah karena agama kami. Kami gak mau ibadah karena kami memerlukan sesuatu. Kami gak mau ibadah karena kami pingin sesuatu. Tapi kami mau ibadah dengan tulus ikhlas. Kami mau ibadah tapi dasarnya karena kami takut akan Engkau dan menghormati Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku tahu persis Engkau yang mengatakannya, bahwa Tuhan akan buat perbedaan yang besar. Kepada golongan yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kami gak tahu secara spesifik pasti apa yang akan terjadi di depan kami. Yang kami tahu satu, kalau kami sungguh-sungguh mencari Engkau setiap hari, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau tiap hari, dan kami percaya Tuhan akan buat perbedaan yang besar atas hidup kami. Aku berdoa, bless your people Lord, dimanapun mereka berada. Dan mulai hari ini, biar kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Bapa, biar firman hari ini yang kami dengar boleh jadi rema dalam hidup kami. Dan Roh Kudus beri kami kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Dalam nama Yesus. Amin, amin. God bless you. Saya berdoa dari tempat ini. Mulai hari ini, pagi hari ini, yuk kita ibadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan takut akan Tuhan, dengan hormat. Karena saya percaya firman Allah yang berkata, saudara, aku akan buat perbedaan yang besar kepada orang yang sungguh-sungguh mencari aku tiap hari, dan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan setiap hari. Dan nanti the next week, saudara, Jumat berikutnya, saya akan bicara bagaimana sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan saya percaya 3 khotbah ini, 3 seri khotbah ini, saya berdoa supaya kami bisa ulang-ulang dengar, saudara. Kalau kamu punya 3 hal ini, saya percaya 2023 Anda gak perlu takut hadapi, karena Tuhan akan buat perbedaan yang besar. God bless you. Have a great day with Jesus this morning. Dan see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.